Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Elsenito. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai konsep statistik dalam penelitian, khususnya dalam mata kuliah statistik inferensia. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan juga mudah dipahami untuk teman-teman maupun dosen yang sedang menonton. Yang pertama yaitu pengertian statistik dalam penelitian. Pertama, kita mulai dari pengertiannya. Statistik adalah metode ilmiah untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan juga menyimpulkan data agar diperoleh informasi yang akurat. Dengan adanya statistik, data mentah yang awalnya sulit dipahami bisa diubah menjadi informasi yang berguna dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensia. Secara umum, statistik terbagi menjadi dua cabang, yaitu statistik deskriptif dan juga statistik inferensia. Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan data apa adanya, tanpa melakukan penarikan kesimpulan yang lebih luas. Contohnya seperti mencari rata-rata, median, modus, atau penyajian tabel dan juga grafik. Sementara itu, statistik inferensia berfungsi untuk menarik kesimpulan atau membuat keputusan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Contohnya, seperti uji hipotesis dan juga estimasi. Jadi teman-teman, untuk statistik deskriptif itu untuk menjelaskan data, sedangkan statistik inferensia untuk memprediksi dan juga mengambil keputusan berdasarkan data. Selanjutnya yaitu tujuan statistik inferensia. Statistik inferensia sendiri memiliki beberapa tujuan, diantaranya pertama, menggeneralisasi hasil penelitian dari sampel ke populasi. Kedua, membuat prediksi berdasarkan data. Ketiga, menguji hipotesis penelitian. Dan yang keempat, yaitu mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, statistik inferensia membantu peneliti agar hasil penelitian tidak hanya berlaku pada sampel, tetapi dapat mewakili populasi yang lebih luas. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Dalam penelitian, kita mengenal dua istilah penting, yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi fokus penelitian, sementara sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk diteliti. Karena tidak selalu memungkinkan meneliti seluruh populasi, maka sampel digunakan sebagai perwakilan. Dengan bantuan statistik inferensia, hasil dari sampel dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi. Selanjutnya ada estimasi dan uji hipotesis. Dua konsep inti dalam statistik inferensia adalah estimasi dan uji hipotesis. Estimasi digunakan untuk memperkirakan nilai parameter populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Contohnya, memperkirakan rata-rata tekanan darah populasi berdasarkan 100 responden. Sedangkan uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran suatu dugaan atau hipotesis penelitian menggunakan data. Uji hipotesis membantu menentukan apakah suatu anggapan bisa diterima atau ditolak berdasarkan bukti statistik. Selanjutnya ada contoh aplikasi statistik inferensia. Statistik inferensia banyak digunakan dalam penelitian nyata. Beberapa contoh aplikasinya yaitu: yang pertama, menguji apakah metode belajar baru dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, mengestimasi rata-rata tekanan darah populasi berdasarkan sampel responden. Dan yang ketiga, membandingkan dua kelompok untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa statistik tidak hanya dapat berhenti pada perhitungan angka, tetapi sangat berperan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Dan terakhir ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, statistik berperan penting dalam penelitian karena menghasilkan informasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Statistik inferensia memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dari sampel menuju populasi melalui konsep populasi, sampel, estimasi, dan juga uji hipotesis. Dengan demikian, statistik menjadi fondasi penting dalam penelitian untuk mendukung kebutuhan yang logis dan berbasis data. Dan terakhir untuk menutup, terima kasih kepada dosen dan juga teman-teman yang sudah menyimak penjelasan saya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu kita memahami konsep dalam penelitian dengan lebih baik. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.